Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 7 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Laili Nazmi Siahan, Urratul Muhaijalin, Nayyiratul Tadhkiroh, Nailah Amalia, dan Mala Hayati. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pola pengembangan paragraf dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Sofyan Saiful Rizal, SSyMH, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1, Fakultas Agama Islam. Definisi dari paragraf. Definisi dari paragraf ialah kumpulan beberapa kalimat dalam satu kesatuan yang mengandung suatu topik tertentu dan mendukung satu gagasan. Paragraf dapat terdiri dari beberapa kalimat. Paragraf yang hanya memiliki satu kalimat, maka tidak dapat dikembangkan. Paragraf yang benar dan baik hanya mempunyai satu ide pokok atau kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Adapun syarat-syarat paragraf di sini itu ada 3. Yang pertama, adanya unsur kesatuan. Unsur kesatuan adalah kalimat satu dengan kalimat yang lain saling berkaitan. Gagasan dasar dikemukakan dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dikemukakan dalam kalimat pengembang. Dan syarat yang kedua yaitu adanya unsur kepaduan. Unsur kepaduan itu sendiri adalah keserasian antar kalimat dalam satu paragraf. Hubungan antar kalimat agar terlihat serasi maka harus dipadukan. Dan syarat yang ketiga yaitu harus ada unsur kekompakan. Unsur kekompakan tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu kekompakan struktural dan leksikal. Kekompakan struktural diungkapkan dengan struktur kalimat yang kompak dan serasi, yakni dengan menggunakan pengulangan atau repetisi struktur kalimat dalam pengungkapan gagasan yang berbeda. Pola pengembangan paragraf itu dibagi menjadi 2. Pertama, pengembangan paragraf dari sudut teknik, dan yang kedua, pengembangan paragraf berdasarkan isi. Pengembangan paragraf dari sudut pandang teknik itu dibagi menjadi 2. Pertama, pengembangan secara alamiah, dan yang kedua, pengembangan secara logis. Adapun pengembangan secara alamiah adalah pengembangan paragraf yang dilakukan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan waktu peristiwa terjadi dan diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadi. Urutan kronologis bisa menggunakan waktu sekarang, nanti, besok, dan kemarin. Sedangkan pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu klimaks anti-klimaks dan umum khusus. Paragraf yang dikembangkan klimaks anti-klimaks dibagi menjadi 2. Pengembangan paragraf secara klimaks dilakukan dengan cara menceritakan atau menjelaskan detail peristiwa tertinggi dari seluruh tulisan. Dan penjelasan lainnya adalah segmen pada suatu tulisan atau cerita yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena hingga konflik yang paling puncak. Sebaliknya, pengembangan paragraf secara anti-klimaks dilakukan dengan intens cerita yang akan menuju puncak. Tetapi, terdapat ide baru yang menurunkan intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Selanjutnya, pengembangan paragraf berdasarkan kriteria umum khusus dapat dikelompokkan menjadi 2 juga, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus dan khusus ke umum. Adapun paragraf yang dikembangkan secara umum ke khusus berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama. Kemudian diikuti dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian. Dan paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus ini biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang dikembangkan secara khusus ke umum berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian. Kemudian diikuti dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama. Paragraf yang dikembangkan dengan cara khusus ke umum ini
biasanya disebut dengan paragraf induktif. Penjelasan kami yang terakhir yaitu mengenai pengembangan paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan cara menampilkan perbandingan atau pertentangan, sebab akibat, dan klasifikasi. Berikut ini akan disajikan pengertian dari keempat cara tersebut. Pertama dan kedua, pengembangan paragraf dengan cara pembandingan atau pertentangan, yang merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan yang ada. Kegiatan membandingkan atau mempertentangkan tersebut berupa penyajian persamaan dan perbedaan antara dua hal. Dan yang ketiga, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menjadikan sebab sebagai ide pertama, sementara akibat sebagai detail pengembangan paragraf atau sebaliknya. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi. Cara klasifikasi merupakan upaya untuk mengkategorikan hal apapun yang mempunyai kemiripan dari hal satu dengan hal lainnya. Hal ini menjadikan suatu paragraf menjadi satu kesatuan yang padu. Demikianlah penjelasan kami tentang materi pola pengembangan paragraf. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.